Persatuan Wartawan Nasrani atau Pewarna Jawa Barat mengadakan rapat kerja daerah dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan pada 9 Juli 2021 di Lembang, Jawa Barat. Acara kegiatan ini dilakukan secara online via Zoom dan secara offsite dengan menetapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pertama kali acara dibuka dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Suhartono selaku Ketua PC Pewarna Kota Bekasi. Rapat kerja Pewarna Jawa Barat pertama kali dibuka oleh Ketua Umum Pewarna Indonesia Bapak Yusuf Pujiono yang dilakukan melalui via Zoom. Selamat siang, apakah dengar suara saya? Baik. Selamat siang. Yang kami hormati, yang kami banggakan Ibu Nurul Arifin yang sama-sama kita hormati dan kasihi, yang sudah bersama-sama dengan Pewarna Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Pembina kami, Bapak Lukman Panji, yang bersama-sama dengan kita di acara Rakerda Pewarna Jawa Barat, juga Ketua Pewarna Jawa Barat, Saudara Hervin Devananda, dengan juga Sekretaris Daerahnya Bapak Jajang Buntoro beserta jajaran yang saat ini bersama-sama melaksanakan Rakerda pertamanya di tahun 2021. Kami berharap di tengah-tengah situasi pandemi yang makin menggila ini dan belum selesai juga, tapi teman-teman Pewarna Jawa Barat tetap dengan semangatnya, dengan kokohnya melaksanakan tugas-tugasnya. Kiranya apa yang dikerjakan, jerih payah yang sudah dilakukan ini tidak sia-sia, tetapi membawa spirit tersendiri, terutama bagaimana membantu pemerintah di dalam mensosialisasikan vaksin yang sekarang lagi gencar dilaksanakan. Dan ini menjadi tugas dari teman-teman semuanya untuk mensosialisasikan, bahkan juga memberikan informasi-informasi yang benar kepada semua masyarakat. Untuk itu tidak berpanjang apa yang saya sampaikan untuk Rakerda 9 Jumat 9 Juli sampai 9 Juli sampai 10 2021 atas nama Sang Pewarta kita nyatakan dibuka. Tuhan memberkati. Untuk selanjutnya sosialisasi 4 pilar kebangsaan oleh Ibu Nurul Arifin selaku anggota DPR dan MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar yang dimoderatori oleh Bapak Ricardo selaku pengurus PD Jawa Barat bidang hubungan antar lembaga. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Pengurus Nasional Pewarna Bapak Yusuf Mujiana yang tadi sudah membuka acara ini. Tadi disebutkan juga ada Pak Lukman Panji, ya, sudah lama kita tidak bertemu. Kemudian Ketua PD Pewarna Jawa Barat, Bapak Kefas Hervin Devananda. Kemudian Ketua PC Kota Bekasi, Pak Suhartono, Sekretaris Daerah Pewarna Jabar, Bapak Jajang Buntoro. Kemudian ada narasumber yang lain, Dr. Kikit Sugata SH, dan Pembimas Kristen Jabar, Ibu Surya Minda Sirait, dan tentu saja sobat saya ini Pak Ricardo. Saya pertama ingin mengucapkan terima kasih untuk undangannya bisa bicara pada siang hari ini. Dan tadinya saya sudah menyiapkan satu tema tentang wawasan kebangsaan 4 pilar, namun saya pikir lebih kontekstual jika saya bicara tentang 4 pilar yang terkait dengan jurnalistik begitu ya, karena pewarna kan lebih banyak bergerak di kegiatan pemberitaan begitu. Kalau boleh slide-nya dimunculkan atau saya dari sini aja. Hari ini ya, kita memang sedang dalam situasi pandemi COVID yang sangat luar biasa begitu.
dan kemudian juga berimbas pada ekonomi tentu saja. Dan kalau sudah persoalan ekonomi, perut pasti larinya ke politik. Nah, hari-hari ini kelihatannya sudah agak mulai bergeser begitu. Ada banyak orang-orang yang kelihatannya mencoba untuk menggulirkan ini ke isu politik. Nah, saya pikir nanti di pewarna ini bisa bersama-sama untuk terus menjaga bingkai NKRI ini tetap menjadi sebagai sebuah penjaga negara kita begitu. Baiklah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ini saya membawakan judulnya Peran Pers dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Masyarakat sehat lahir dari pembentukan pola pikir positif yang didapat lewat informasi-informasi yang baik. Nah, sementara informasi yang baik tersebut juga terlahir dari jurnalisme beserta ekosistemnya yang juga berjalan dengan baik. Jadi, masyarakat yang sehat tentunya karena situasi sekelilingnya juga yang sehat, dan ini salah satunya adalah kontribusi dari medianya yang sehat juga beserta ekosistemnya. Nah, masyarakat yang seperti ini bisa mendapatkan kualitas informasi dan konten berita yang baik. Nah, ini kalau kita lihat pers dalam konstitusi, di pasal 28 huruf F dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, artinya dalam konstitusi juga, dalam Undang-Undang Dasar 1945, peran media ini sudah terlindungi begitu. Kemudian di sini disebutkan juga definisi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, dan serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, dalam pasal 3 juga disebutkan pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Artinya pers bisa menjadi sarana untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, seperti yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pers juga mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kita tahu pasti bahwa pers itu dikatakan sebagai pilar demokrasi juga, karena memang peran pers itu sangat luar biasa dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat begitu. Nah, oleh karena itu selain menjadi media informasi, pers juga harus menjadi media pendidikan bagi masyarakat, terutama dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam 4 pilar MPR RI. Kalau nggak kirim ke saya aja, taruh di ini biar saya ini bantu operasikan. Sebentar. Ke Dadan aja, tolong Dadan. Udah, Dan. Nah, ini yang sekarang ini banyak dan kemudian menjadi PR buat kita semua adalah berita hoaks menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau melihat data itu memang mengerikan sekali ya. Jadi diperlukan satu pendidikan kepada pembacanya untuk bisa mengkritisi dan membedakan mana yang hoaks, mana yang asli begitu. Sehingga kita tidak terpolarisasi dengan informasi-informasi yang keliru begitu, sehingga ini bisa menyebabkan perpecahan. Contohnya seperti Pilpres yang lalu begitu. Beredarnya berita bohong, palsu, fitnah, atau hoaks yang menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat masifnya berita hoaks itu. Jadi yang salah pun bisa jadi benar begitu. Sementara masyarakat juga tidak memiliki pengetahuan dan sumber yang cukup untuk membedakan informasi atau berita yang diperolehnya benar atau salah. Nah, terlebih berita bohong atau fitnah yang menyebar telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi tertentu dari pihak yang menghendaki kerusakan dalam hidup masyarakat. Hal ini tentu akan menimbulkan gesekan keras di akar rumput dan menjadi sumber pemecah belah bangsa. Saya kira ini ya yang sekarang kita harus mulai hati-hati, ini udah mulai panas juga begitu ya di luar sana. Nah, ini kalau dari data
jenis media penyebar hoax, ya, lihat datanya ada 62,1% masyarakat menerima informasi hoax dalam bentuk tulisan. Kemudian saluran penyebaran berita hoax paling banyak yaitu 92,4% berada di sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dan 62,8% berada di aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line, dan Instagram. Dan paling masif itu dan efektif rasa-rasanya di dalam WhatsApp group, ya, karena memang itu selalu berada di genggaman kita gitu dan terkait langsung dengan kita sendiri. Nah, konon juga paling banyak menyebar berita hoax itu kalau dari data itu ibu-ibu begitu, perempuan, ya. Jadi ini juga kita harus memberikan pendidikan khusus kepada ibu-ibu ini supaya tidak gampang menyebarkan berita hoax. Harus disaring dulu lah mana yang perlu, mana yang tidak begitu. Sedangkan jenis hoax yang paling banyak diterima masyarakat adalah masalah sosial politik sebanyak 91,8%, SARA sebanyak 88,6%, dan kesehatan sebanyak 41,3%. Nah, ini kita lihat ya salurannya bisa dilihat di sini. Lanjut. Saya nggak panjang-panjang nih. Nah, ini ada sanksi sebetulnya, ya, sanksi bagi penyebar berita hoax. Kita sudah tahu bahwa ada Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ini tadi dalam transaksi elektronik, tapi juga dalam hate speech itu juga ada sanksinya begitu. Lanjut. Nah, ini 5 pilar literasi digital untuk menangkal hoax yang tadi saya sebutkan, ya, karena konon katanya paling banyak menyebar hoax itu malah ibu-ibu, ya. Jadi yang pertama adalah share with care. Jadi sebelum dibagikan itu ya dibaca dulu, ya. Bagikan dengan hati-hati, harus mengetahui apa yang bisa dibagikan atau yang tidak begitu. Jadi sensornya memang ada di diri kita sendiri. Kemudian ada critical thinking. Jadi jangan mudah percaya dengan semua yang ada di internet. Semua harus dikritisi apakah benar atau tidak sebelum membagikan informasi tersebut. Yang ketiga, protect your secret. Jadi lindungi privasi. Kalau nggak perlu banget, nggak usah ikut-ikutan sharing, ya. Dan sekarang kita kami ini di Komisi 1 lagi berusaha untuk menyelesaikan RUU PDP, perlindungan data pribadi, tapi sekarang ini mentok begitu, ya. Jadi kita belum bisa dilanjutkan, sudah sampai masa sidang kedua karena dari pemerintah ada satu ketidaksetujuan bahwa badan yang mengawasi ini seharusnya kalau keinginan parlemen adanya di bawah presiden, tapi dari Kementerian Kominfo maunya di bawah pemerintah begitu, di bawah kementerian begitu. Jadi ini yang kita belum ketemu, akhirnya deadlock RUU PDP ini. Kemudian yang keempat, jadilah netizen yang baik hati dengan tidak menghakimi seseorang. Jadi ini juga perlu terus disosialisasikan oleh pewarna, ya. Jadilah netizen juga yang berani segera melaporkan jika menemukan konten yang negatif. Lanjut. Tinggal satu lagi kok. Nah, ini peran pers dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Negara membutuhkan kehadiran pers karena kita sebut bahwa pers adalah pilar demokrasi dalam bernegara begitu. Dengan perspektif jernihnya untuk berdiri di depan melawan kekacauan informasi, penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, saya paham, ya, kalau yang kita berada di misalnya berada di kelompok minoritas biasanya lebih banyak mengalahnya begitu. Nah, jadi ini juga kita kalau bisa lebih banyak menetralisir yang seringkali berita-berita atau hoax yang tidak benar itu justru yang mengancam ke persatuan dan kesatuan. Begitu juga dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, peran pers sangat dibutuhkan untuk membantu menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat dan tidak menambah kepanikan apalagi ikut memberikan informasi yang salah. Tadi saya baca di medsos banyak sekali yang mungkin dari yang sudah penyintas begitu, mereka mengatakan sudahlah jangan terlalu banyak memberitakan hal-hal yang negatif, kalian bekerja aja begitu. Jadi lebih banyak udah bantu aja ke kami begitu, jangan terlalu banyak
mengeksploitasi berita-berita tentang itu gitu. Nah, kita juga harus berempati dalam hal-hal seperti ini. Nah, sekarang pergeserannya kelihatannya sudah mulai isunya dibelokkan kepada kegagalan pemerintah dalam mengelola pandemi ini begitu ya, dalam menjalankan PPKM darurat dan sebagainya, sehingga mulai digeserkan, bukan mulai bergeser secara natural, tapi digeserkan ke isu-isu politik gitu. Nah, saya berharap di sini kita bisa menetralisir hal seperti ini. Pers harus menjadi garda terdepan untuk mencerahkan masyarakat, meluruskan informasi yang kurang akurat, dan turut meredakan kepanikan yang melanda di masyarakat. Lanjut, terakhir ini ya. Sebagai penutup, kualitas informasi dan konten berita yang baik akan melahirkan masyarakat yang sehat dan baik. Peran pers sangat dibutuhkan untuk membantu menyampaikan informasi yang benar sesuai fakta kepada masyarakat. Pers mempunyai peran utama dalam menanggulangi hoax yang sekarang lebih banyak di sekitar kita. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan, salah satunya dengan melakukan verifikasi ulang berita, bekerja sama dengan pihak berwenang, dan mendapatkan informasi lebih dari satu narasumber. Kemudian, terakhir, selain memiliki tanggung jawab teknis profesional, pers juga memiliki tanggung jawab atas sosial kebangsaan, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai implementasi dari nilai-nilai 4 pilar MPR RI. Saya kira ini cukup mungkin dari saya. Tetap jaga kesehatan. Jadi ingat selalu prokes ya. Ada 5M begitu. Jadi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menjauhi keramaian, dan satu lagi apa tuh? Melakukan vaksin. Terima kasih untuk waktunya. Apakah saya masih terlihat? Terima kasih untuk waktunya. Masih terlihat, Bu, masih gambarnya ada, menghilang. Terima masih. kasih buat waktunya. Mohon maaf kalau saya kurang-kurang ya. Terima kasih banyak, sekali lagi selamat Rakernas. Tuhan memberkati. Iya, makasih Bu Nurul Arifin untuk waktunya. Dalam kegiatan ini diadakan juga penyerahan simbolis dan sertifikat sosialisasi MPR RI kepada 2 orang peserta, yaitu Bapak Karso Rijal dan Bapak Yunanto, Sekretaris PC Kota Bekasi. Demikianlah acara pertemuan dengan Ibu atau Teteh Nurul, kita sosialisasi 4 pilar MPR RI. Kita percaya bahwa segala sesuatu semuanya kita semua diberkati oleh pemaparannya, dan kita tetap menjaga sebagai kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah harga mati bagi kita semua. Bravo, Pewarna. Tuhan memberkati. Shalom.